Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Kembali lagi bersama kita di podcast Bikin Pintar. Bikin pinter. Sobat Cendekia, kalian punya cita-cita atau enggak? Apakah kalian punya tujuan hidup yang ingin kalian tuju? Kalau kata Bung Karno dulu, gantungan cita-cita setinggi langit ya. Itu kata Bung Karno bukan Kata sih Bu Bung Yanti? Karno. Bung Karno ya, Ya, benar. kalau kata Walt Disney, Hmm. if you can dream it, you can do it. If you Katanya can gitu dream ya. it, you can do it. Harus berani bermimpi gitu. Benar, tapi kita nggak cuma berani bermimpi doang ya Bu Yanti. Kita Harus juga bangun. harus bangun. Kita harus tahu gimana caranya kita bisa mencapai mimpi kita. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu cara atau salah satu metode ya Bu Yanti Ya. yang bisa kita pakai untuk mencapai cita-cita kita Sobat Cendekia. Dan itu namanya apa Bu Yanti? Law atau Law of Attraction. Law of Attraction, hukum apa bahasa Indonesianya ya? Hukum tarik menarik Tarik ya, menarik hukum ya. tarik menarik Kurang lebih ya. seperti itu, hukum tarik jadi menarik. apa yang kita pikirkan itulah yang akan datang pada kita gitu loh. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan datang pada kita. Intinya itu ya Bu Yanti. Tapi kalau misalkan dijelaskan lagi Bu Yanti, Law of Attraction itu bentuknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Ya misalnya aja nih gitu kan, kita bangun pagi-pagi ya dengan, masih ingat kan cerita FOMO kita gitu Pak FOMO, Pujo ya. FOMO. Kita udah lihat HP langsung, aduh berita buruk-buruk semua gitu kan ya. Kemudian kita mengatakan hati gue nggak enak banget hari ini gitu kan. Ketika kita mengatakan hati kita nggak enak hari ini, aduh kok mau sebel aja gitu, pesan sebel. Akhirnya seharian itu kita seperti mengundang ya kenegatifan datang ke hidup kita. Nah itu kalau teori neurologinya sebenarnya gitu ya, ada yang namanya hipotalamus, teman-teman pernah saya mention sebelumnya ya, hipotalamus di otak kita ini yang khusus memerintahkan hormon apa yang harus dikeluarkan sesuai dengan pikiran kita. Kalau kita mikirin hal-hal negatif aja gitu kan ya, maka hipotalamus akan ngomong kepada kelenjar endokrin, kelenjar yang menghasilkan hormon ya, keluarkan ya hormon stres gitu, hormon kortisol gitu kan ya, bikin nggak happy seharian ini gitu, karena sepertinya ini Bikin nggak happy ya, Bu ya? karya tuan kita kepengen nggak happy nih gitu. I see. Gitu. Sebaliknya juga begitu. Kalau kita memutuskan pokoknya hari ini gue akan produktif, hari ini gue akan happy, apapun terjadi gitu ya. Maka hipotalamus menangkap itu sebagai perintah, endokrin keluarkan hormon dopamin, keluarkan hormon endorfin, keluarkan hormon asetilkolin, semangat, bergairah gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagaimana cara kita semacam memprogram diri kita sendiri ya Bu Yanti ya. Yes. Bagaimana kita akan menjalani hari, bagaimana kita akan mencapai tujuan kita. Ya. Dan itu semuanya bukan semuanya lah ya dalam tanda kutip. Dan ini bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa law of attraction itu memang ada sisi ilmiahnya begitu ya. Sangat ilmiah, dia sangat ilmiah. Ya seperti tadi itulah, kalau kita memutuskan memerintahkan otak kita untuk hari ini gue mau sebel aja, hampa hari ini gitu ya, hampa banget hari ini rasanya gitu kan. Jadi memang, maka hidup kita kan hampa. Benar, jadi memang kekuatan pikiran itu besar sekali ya peranannya Bu Yanti dalam mencapai tujuan kita, mencapai cita-cita kita. Jadi kalau bagaimana Bu Yanti? Bagaimana cara kita menarik hal-hal baik dalam hidup kita? Kalau tadi kan contohnya sudah mulai dari bangun tidur kita harus berniat, mungkin berusaha, kemudian jauhkan pikiran-pikiran negatif. Tapi kalau secara garis besar nih Bu, yang law of attraction itu apa aja nih? Ya kita tuh berusaha untuk menarik hal-hal yang kita inginkan datang pada kita. Itu law of attraction tuh fungsinya sebenarnya. Gimana caranya hidup kita happy, keinginan kita tercapai gitu kan ya, mood kita bagus gitu kan, hubungan kita dengan orang lain bagus, pokoknya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan kita gitu ya. Nah jadi first of course kita harus mulai dengan menginginkan sesuatu dulu. Menginginkan sesuatu dulu, nomor satu. Tujuan harus ada dulu gitu ya. Tujuan kita apa? Misalnya taruhlah seseorang mengatakan saya ingin memiliki Rubicon. Lama-lama jadi tambah terkenal ya Rubicon. Bu, kita nggak dipromosin Rubicon Bu gitu ya. Kita nggak di-endorse Rubicon sebenarnya. Di-endorse ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah cita-cita ya. Kita pengen punya mobil keren. Mobil keren. Seperti itu. Ingin jadi seperti tadi yang kita katakan, kata Walt Disney kan, ya mulai dengan mimpi dulu. Kalau nggak ada mimpi, kita nggak punya arah dong mau kemana jalannya. Kayak ke Bali dulu itu kan ya, saya ingin, kalau saya nggak ingin kemana-mana mau pesan tiket apa gitu ya. Harus tahu tujuan dulu ya Bu Yanti. Bali tujuan gua gitu misalnya gitu ya. Maka kita carilah tiket yang sesuai, kita carilah hotel yang kita cari hotelnya segala macam. Tujuan itu membuat kita memikirkan cara untuk mendapatkannya. So punya tujuan dulu gitu kan. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu katanya setelah kita tahu tujuan kita
kita harus percaya dulu. Harus percaya ya Bu Yanti. Gue bisa nih dapet ini, pasti bisa nih gitu. Percaya kalau kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Jadi bukan cuma ngimpi doang. Cuma ngimpi doang. Tapi kan sering Mbak Puja orang-orang pada menyabotase keinginannya sendiri gitu kan itu ya. bahayanya ya. Mensabotase diri sendiri. Betul. Ingin bisa banget berbahasa Inggris gitu kan ya. Tapi kemudian pokoknya gue harus lancar bahasa Inggris dalam setahun gitu pokoknya gitu ya. Kemudian apa bisa sih gue? Jadi mensabotase itu hanya bisa dengan pikiran negatif saja, bisa mensabotase diri kita sendiri ya Bu Yanti ya. Akhirnya otak bilang nggak jadi nih, ya udah gitu. Ya udah lupakan gitu ya. Lebih susah lagi mencapainya. Betul. Jadi inginkan dulu sesuatu, kemudian kita harus percaya kita bisa nih gitu. Dari situ kita akan semakin optimis untuk memikirkan cara-caranya. Nah, tapi kalau dalam teori ini dikatakan setelah kita yakin kita akan bisa itu, katanya coba bayangin deh, ya bayangin kalau itu terjadi, benar-benar terjadi gitu, sampai disuruh membayangkan, sampai meditasi gitu ya. Duh enaknya waktu aku bisa mengendarai Rubicon itu ya, jalan di situ sampai dihidupkan, divisualisasikan, dibayangkan gitu, supaya makin nambah lagi nih semangat, hormon-hormon bagus akan tumbuh lagi gitu kan. Nah kemudian baru kita harus melakukan sesuatu yang disebut dengan pantesin diri kita, gitu. Memantaskan diri kita. Gitu. Misalkan kita ingin jadi mendapatkan beasiswa ke luar negeri, tapi kita masih bahasa Inggrisnya susah gitu ya. Bahasa Inggris susah, kita harus usaha, bergaul nggak suka, kita juga susah menerima perbedaan. Gitu. Jadi memang harus usaha dulu ya Bu Yanti. Salah satu usahanya bisa dengan les bahasa Inggris di Yes Course ya, Your English School begitu ya. Bisa belajar bahasa Inggris yang lebih baik. Baik. Nah, tapi memang memantaskan diri ini penting ya Bu. Karena kadang-kadang kita pengen juara kelas nih, kita pengen IPK 4 nih. Tapi usahanya nggak sepadan. Tapi rebahan. Mager gitu ya, malas lagi. Ya nggak mungkin nggak memantaskan diri. Jadi ketika kita memantaskan diri itu, kita akan langsung kepikiran strategi-strategi apa yang akan dilakukan gitu loh. Benar. Wah kayaknya aku akan mulai gini deh, mau Rubicon, kalau gitu mulai usaha kecil lah, buka warung dulu lah, bukain dulu lah gitu misalnya gitu ya, supaya nanti akhirnya makin mendekatkan kita kepada keinginan kita tersebut. Itu memantaskan diri itu maksudnya. Oke. Tapi ketika misalkan Bu Yanti, ada nggak tadi? Iya, apa? Oh gitu ya. Tapi misalkan begini, ya kita udah usaha nih ya, tapi yang namanya tujuan kita nggak tercapai-capai Bu Yanti. Terus kita harus gimana dong? Apakah kita harus ya sudahlah berhenti saja, menyerah saja, lupakan saja? Soalnya tadi kan kita harus percaya ya Bu Yanti. Kita harus percaya. Nah ini yang hal lain yang penting teman-teman ketahui gitu ya. Kekuatan bersyukur. Bersyukur. Jadi kalau kita orang yang bersyukur, kita tuh tahu kita tuh punya beberapa hal yang harus yang senjata kita gitulah istilahnya ya. Misalnya seperti kata Deepak Chopra yang mengatakan Deepak Chopra mengatakan orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang paling merugi dan tidak akan pernah sukses katanya gitu ya. Kenapa? Nih contohnya kita ingin punya Rubicon tadi itu ya. Sekarang kita lihat apa yang harus kita syukur dari diri kita. Yang pertama, gue udah punya bisnis kecil nih gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan ya. Kemudian gue sehat nih gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan, bisa untuk berusaha kalau sehat. Nah dengan itu kita sadar, aku nih punya senjata loh untuk bisa pelan-pelan mencapai Rubicon itu. Nah itu dalam Quran dikatakan kan di Ibrahim ayat 7 dikatakan kalau kamu mau bersyukur kata Allah aku tambah. Nah luar biasa ya. Aku tambah. Berarti sebenarnya kunci-kunci law of attraction itu banyak sudah ada di dalam Al-Quran ya. Oh iya sangat Islami banget. Sangat sekali sebenarnya. Ya. Nah jadi dengan kita banyak bersyukur Sobat Cendekia, itu kita menambah pikiran positif. Hormon-hormon baik tambah lagi. Akhirnya kita bersemangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, bukan berarti kita harus down ya. Ya mungkin down boleh lah, tapi sebentar aja. Jangan lama-lama. Coba bersyukur dulu ya. Oh alhamdulillah. Kayak gimana Pak yang orang Jawa waktu keinjek kakinya satu, alhamdulillah cuma satu yang keinjek. Injek dua-duanya, untung tangan gue nggak apa-apa. Iya. Kita harus selalu ada untung, bisa bersyukur ya. Benar seperti itu. Dengan ada rasa syukur itu kita tahu kita masih ada harapan untuk ke depan, hope kita masih akan tumbuh. Jadi memang sangat powerful ya Bu Yanti, Sobat Cendekia sekalian, pikiran positif kita, outlook atau cara pandang kita terhadap hidup gitu ya, bagaimana kita bisa selalu optimis. Nah itu semua sebenarnya satu paket di dalam law of attraction ini tadi ya Bu Yanti. Nah ini saya jadi tertarik untuk bertanya Bu Yanti. Kalau misalkan attraction itu tarik menarik ya, ini saya
saya cocok-cocokin aja sih. Ini Ya. ada guru bahasa Inggrisnya, maaf kalau saya salah ya. Tapi kan attraction sama distraction itu cuma beda sedikit Bu Yanti. Kita hidup di era digital ini sangat banyak distraction ya, atau pengalih perhatian. Nah, kita jadi nggak konsen, nggak fokus gitu ya. Apalagi tadi FOMO bangun tidur cek cek handphone dulu. Di antara gitu kan. kuliah cek handphone, semuanya cek handphone. Kita sangat mudah bagi kita untuk mengaburkan tujuan kita, cita-cita kita, karena memang yang namanya kenikmatan duniawi yang instan itu sekarang ada di mana-mana begitu ya. Kalau misalkan seperti itu gimana Bu Yanti? Gimana nih caranya agar kita bisa istiqomah ya, istilahnya seperti itu? Gimana caranya kita biar bisa istiqomah agar kita tetap bisa fokus pada tujuan kita, mengejar tujuan kita, dan memang ya kalau memang tujuan itu kita baik bagi kita, ya semoga bisa terwujud bagi kita. Gimana Bu Yanti? Untuk bisa istiqomah itu tadi Pak Pujo, kita harus sering-sering berdoa, sering-sering mengulang-ulang kembali keinginan kita itu. Jadi dengan berdoa itu kita juga mengundang energi positif itu, merindu our enthusiasm gitu. Minta Rubicon ya Allah, tolong ya Allah. Amin. Gitu kan, subuh-subuh distraksi gitu, ada distraksi dari ini itu gitu. Pas salat zuhur datang, minta Rubicon ya Allah, kita refocusing ourselves lagi gitu. Tapi doanya sungguh-sungguh juga ya. Sungguh-sungguh. Benar-benar membayangkan kita sambil naik Rubicon ngapain aja gitu. Tapi yang baik-baik lah yang dibayangkannya. Ya seperti tadi kita bicarakan, jadi otak kita akan langsung, neuron motorik akan langsung menyiapkan algoritmanya. Gimana caranya terwujud dari apa kita visualisasikan tadi itu. Nah alhamdulillah nih ya, kita kan juga umat muslim ya. Jadi di bulan puasa ini kita juga ingin mengingatkan Sobat Cendekia, kalau kita selesai sholat jangan buru-buru bubar. Jangan buru lari. Gitu berdoa kan, dulu. Minta bayangkan apa yang kita minta itu gitu kan. Minta. Yang khusyuk juga mintanya. Sebenarnya kita sedang memerintahkan otak kita, hipotalamus kita untuk mengeluarkan hormon semangat untuk mencapai itu. Seperti itu. Kreativitas kita keluar langsung. Benar Bu Yanti. Jadi memang meskipun di Islam sendiri tidak pernah dinyatakan dengan jelas bahwa law of attraction itu apa begitu ya. Tapi sebenarnya semua komponen-komponennya itu ada ya Bu Yanti di dalam Islam. Kan dikatakan dalam Quran juga hanya kamu yang bisa mengubah nasib. Hanya gitu kita yang bisa mengubah nasib kita sendiri, Sobat Cendekia. That's true. Jadi kontrollah pikiran kita seperti kata ahli neuropsikologi tadi. Kontrol pikiran kita untuk hanya mengeluarkan hormon-hormon yang baik untuk kita untuk mencapai keinginan kita. Itu husnuzon banget ya. Husnuzon banget ya. Makanya selalu di Islam dikatakan berpikiran positif lah gitu. Benar Bu Yanti. Berpikiran positif, melakukan hal-hal yang baik pula, kemudian kita juga menjaga niat dan tujuan kita agar tetap baik. Insya Allah jika memang Allah mengizinkan, maka apa yang kita cita-citakan semoga bisa kita capai ya. Betul. Bu Yanti. Tadi ngomong soal distraction Pak Pujo, itu distraction nggak cuma HP loh. Oh iya? Apa distraction bisa orang-orang yang selalu berkata negatif di samping kita, nggak mendorong kita, atau musibah-musibah kecil ya, kecelakaan lah di sini, macam-macam gitu kan ya. Nah kita bisa menghandle perasaan negatif tersebut ya. Dalam Quran dikatakan sholat dan sabarlah ya. Sholat itu kan untuk kembali refocusing ourselves gitu ya. Nah sabar ya itu dalam konsep psikologi Islam mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang dikenal orang dengan sabar zaman sekarang. Kalau sekarang kan orang lagi sedih gitu kan ya sabar ya. Ya udahlah saya terima aja nasib saya ini, saya terima aja apa adanya gitu kan. Itu bukan sabar Islami. Oh bukan ya Bu ya? Bukan, ya syukurlah. Soalnya saya suka minta orang agar sabar nih. Coba dia tahan. Gimana Bu Yanti? Tahanin. Nah ini dia, kita perlu sesi berikutnya untuk ini. Karena ini perlu strategi khusus untuk melakukan yang disebut dengan sabar ala Islam. Tapi yang pasti kuncinya Pak Pujo, sabar dalam konsep Islami itu bukan terima pasrah, menyerah, tak berdaya. Sabar dalam konsep Islam artinya sesuatu yang aktif, berbuat sesuatu. Benar Bu Yanti. Dan itu sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Sobat Cendekia. Benar. Jadi bangun dari mimpi ya. Jangan mimpi doang. Jangan mimpi terus. Kita harus bangun juga, wujudkan itulah jadi suatu kenyataan. Gitu ya Bu. Dan lakukan sholat diulang-ulang. Benar. Afirmasinya. Gunakan sholat itu sebagai kesempatan bagi kita untuk memperkuat tekad kita. Sambil berdoa, mohon kepada yang paling berkuasa untuk memberikan kepada kita jika memang itu yang terbaik bagi kita. Very true. Karena Tuhan yang punya ilmunya. Benar, seperti itu Bu Yanti. Ya, begitu saya kira Sobat Cendekia untuk Law of Attraction. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu memperbaiki diri, memperbarui niatan kita, tekad kita,
untuk mencapai cita-cita kita. Semoga yang baik yang kita cita-citakan Dan menjadi be kenyataan. active, take action, Harus take take action. action. Bukan cuma mimpi doang. Ibu. Juga dengan mimpi doang. Oke. Baik, saya rasa gitu dulu Bu Yanti untuk Ya. episode kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sobat Cendekia, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.